Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini karena layanan kita ini kita berikan eh, setiap hari ya, khususnya para peziarah yang datang ke apa namanya Gua Maria yang Portacelli dan juga kemudian mungkin ke katedral, masuk ke dalam gereja, maka tentu saja kami membutuhkan para volunteer ya, para tenaga sukarelawan untuk menjadi eh, wakil dari katedral dalam menyambut mereka. Selama ini biasanya Romo Haruno yang menjadi eh, apa namanya turis guide-nya ya, ya Romo ya. Kalau nggak ada yang lain gitu. Nah, tetapi kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu dan Ibu sekalian dari wilayah lingkungan untuk menjadi volunteer ya, menjadi turis guide-nya. Jadi pemandu para peziarah ya. Berapa banyak nanti Mas Bayu akan menjelaskan, tetapi ada beberapa hal ya yang perlu saya jelaskan. Pertama, seperti apa sih pemandu pendamping peziarah ini? Ya. Ketentuannya sebagai berikut, bahwa pendamping ziarah OMK, SMA ke atas ya, atau umat pada umumnya yang berasal dari wilayah atau kelompok personal. Jadi siapa aja yang mempunyai waktu sebenarnya untuk bisa membantu kita menjadi pendamping peziarah. Lalu pendamping peziarah itu tentunya sebelum bertugas melayani nanti akan diberikan briefing. Briefingnya hal-hal apa yang harus dikerjakan, Romo Alfons nanti akan menyampaikan. Nah, kenapa begitu? Tentu saja supaya pendamping peziarah itu harusnya memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyampaikan kepada para peziarah. Apa saja yang kita miliki, misalnya lokasi-lokasinya yang perlu dikunjungi, kemudian barangkali juga sampai kepada cerita mengenai sejarahnya barangkali gereja kita gitu ya. Itu. Jadi tentu saja dengan demikian maka briefing itu perlu diberikan supaya kita mempunyai sebuah pengetahuan yang minimal standar mengenai gereja katedral dan tempat-tempat peziarahan yang ada di gereja katedral. Nah, berikutnya pendamping peziarah itu tentunya harus mudah ditengarai sebagai siapa, apakah ini petugas resmi. Nah, nanti kami akan menyiapkan sebuah selempang begitu ya sebagai identitas resmi. Kami sudah memikirkan itu tadinya dalam bentuk pin kok terlalu kecil, maka nanti dibuatkan sebuah selempang. Kami akan siapkan beberapa selempang dan nanti uh, para petugas ini akan menggunakan selempang tersebut. Ya. Lalu saat ini masih dalam proses penyediaan selempangnya, jadi kira-kira mungkin 2 minggu lagi lah kita udah siap ya. Lalu berikutnya, nah ini Bapak dan Ibu sekalian, para pendamping siara, mohon nanti membawa tumbler, kami akan menyediakan air minum ya. Lalu kami juga akan menyediakan tidak banyak apa namanya sebagai pengajal perut ya, tetapi kami akan siapkan snack tapi yang mengenyangkan ya, cukup kenyang. Uh, Kami nggak menyiapkan makan siang, Bapak dan Ibu. Mohon maaf ya. Jadi kami menyediakan snack tapi yang mengenyangkan. Ya, khususnya yang bertugas yang siang ini. Tapi dari pagi pun sudah kami siapkan. Oke, mari kita lanjutkan Mas Bayu. Nah, tugas dari pendamping peziarah adalah mendampingi tentunya ya para peziarah yang datang. Ya, yang pertama tentu menyambut mereka. Ya, tentu menyambut mereka. Kalau ada para peziarah yang datang, silakan disambut, mengucapkan selamat datang di gereja katedral, ya tentu dengan yang ramah gitu ya. Lalu kemudian mendampingi mereka, ya untuk yang datang ke gereja. Lalu menunjukkan tempat-tempat ziarahnya yang mana saja. Atau kalau perlu mengantar memang ke arah mana, ke arah mana. Lalu kemudian meminta tamu peziarah yang pertama untuk menulis mengisi buku tamu. Buku tamunya tersedia di pos Satpam. Ya. Jangan lupa Bapak dan Ibu, selain tanggal ya, mohon menuliskan juga jam kedatangan ya. Kenapa dengan menuliskan jam kedatangan? Karena kami juga ingin tahu yang rame itu di mana gitu. Ya, yang rame di mana? Jam berapa yang rame itu?
supaya jangan sampai pada saat jam itu rame malah tidak ada para pendamping peziarah. Jadi kami perlu mengetahui itu. Lalu kemudian tentunya para peziarah itu akan banyak bertanya. Pertanyaan-pertanyaan nanti ya Q&A-nya, question and answer-nya nanti akan jawaban bakunya nanti akan di briefing oleh Romo Alphonse ya. Dan berikutnya adalah melayani dengan ramah. Ya, itu tadi mungkin yang pertama ya, Bapak dan Ibu. eh, Upaya kita supaya para peziarah itu datang ke tempat kita dengan merasa nyaman tentu saja sebagai pendamping, Bapak dan Ibu tentu harusnya bersikap ramah lalu menunjukkan apa namanya ya rasa kasih kita kepada para peziarah. Ya, inilah gereja Katolik, inilah gereja katedral ya. Jadi ibaratnya kalau boleh kita katakan bahwa Bapak dan Ibu ini jadi wakilnya gereja katedral, wajah gereja katedral bagi para peziarah-peziarah yang dari baik umat kita maupun dari luar. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu diharapkan nanti membantu untuk menjaga pojok luce itu tetap terjaga dengan baik dan berfungsi dengan baik. Nah, seperti tadi Saudara Jonsis katakan, maka pojok lucu ini akan mulai siap di minggu ini dan mungkin minggu kedua atau ketiga Maret dengan suara dan dengan lampu ya, sehingga itu tentu akan sangat menarik perhatian. Nah, khususnya barangkali nanti kalau ada anak-anak sekolah ya. Nah, para peziarah ini bisa menyalakan nanti lampu dan suara itu dengan menekan tombol. Nah, ini nanti mohon bantuan nanti para pendamping peziarah. Jangan sampai nanti banyak anak-anak sekolah yang iseng menekan tombol itu. Jadi ya jadi rusak nanti ya. Itu saja mengingatkan. Nggak usah dimarahin kalau mereka ini. Tapi ingatkan aja bahwa tidak dibuat main-main. Ya. Nah, lalu berikutnya. Jika para peziarah nanti masuk ke dalam gereja, mohon dibantu Bapak Ibu itu menyalakan AC ya, nggak usah banyak ya, mungkin satu atau dua AC saja, karena suasana hawa di dalam gereja kalau kita tidak pasang AC di siang hari itu terasa panas ya. Nah, nanti kami akan atur supaya remote AC-nya nanti tersedia bagi Bapak dan Ibu. Tentu setelah nanti bertugas menjaga remote AC itu harus dikembalikan lagi. Nah, berikutnya adalah memberikan stempel khusus Yubelium. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, kami sedang menyiapkan untuk stempel khusus Yubelium itu tidak menggunakan stempelnya paroki yang mungkin saat ini sifatnya sementara karena kami belum membuat stempel Yubelium, maka yang digunakan adalah stempel paroki. Nanti kita akan ganti menjadi stempel Yubelium paroki BMP ya, khusus jadinya. Jadi nggak mengganggu Bu Leni untuk pinjem stempelnya paroki ya, Bu Leni ya. Oke, lanjut Mas. Nah, jadwal pendamping peziarah ini saya kira gilirannya Mas Bayu ya. Nanti baru kita tanya jawab ya. Baik, Pak Rudi. Monggo. Ya, terima kasih Pak Rudi, Romo, Suster, Bruder, Bapak Ibu. Jadi untuk melayani peziarah yang bisa datang kapan saja itu, kita perlu pendamping ziarah, perlu tour guide begitu ya. Nah, eh, supaya mempermudah atau pembagian penjadwalan, maka kita akan sebut aja ada sebutan satu kelompok pendamping peziarah begitu ya. Nah, satu kelompok itu nanti berasal dari wilayah atau kelompok personal atau juga komunitas ya. Komunitas ini bisa Susteran FMM misalnya atau Emmaus atau juga RGS begitu atau Bruderan Budi Mulia begitu. Nah, jadi intinya adalah satu kelompok. Nah, satu kelompok ini terdiri minimumnya itu 12 sampai 18 orang ya. Atau lebih boleh lebih ya. Jadi seperti tugas TTK. Jadi seperti tugas TTK. Nah, satu kelompok itu akan bertugas selama 2 minggu ya, Suster, Bapak Ibu begitu ya bertugas selama 2 minggu. Nah, tugasnya menjadi pendamping peziarah gitu ya. Eh, nah, bagaimana jadwalnya?
jadwal menjadi tour guide-nya. Jadi eh, keperluannya itu adalah kita bagi dalam tiga tiga kloter jaga begitulah ya jadwal pendampingnya. Jam 9 sampai jam 12 itu dua orang pendamping. Ini hari Minggu sampai Sabtu ya. Kemudian 12 sampai 15 itu perlu dua orang juga. Kemudian 15 sampai 18 perlu dua orang. Jadi satu hari itu butuh enam orang. Jadi kalau tadi ada 12 berarti ada dua kelompok begitu ya. Ada dua kelompok yang bisa bergantian gitu ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu saling bergantian. Nah, namun ada catatan sedikit karena ada pelayanan rutin di hari Jumat untuk khususnya pukul 5 sampai pukul 6 itu kita perlu dua orang tambahan. Karena dua orang itu membantu menjaga nanti di adorasi dan juga membantu di pelayanan sakramen pengakuan dosa ya. Jadi ini butuh empat orang kira-kira. Ataupun sebenarnya enam orang juga cukup ya. Gitu. Nah kemudian jadi dengan jadwal itu satu hari bertugas jaga itu dibutuhkan enam orang, kemudian ya ini tadi ya yang jam 15 sampai 18 eh, kalau bisa empat orang bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa begitu. Nah, ini contoh bagaimana kalau misalnya terdiri dari 12 orang, Legio Maria misalnya ada 12 orang. Jadi kelompok Legio Maria terdiri dari 12 orang akan mendampingi ziarah selama 2 minggu di bulan apa misalnya. Katakanlah di bulan April, minggu pertama dan kedua begitu ya. Nah, ini misalnya kelompok satu terdiri dari 6 orang. Dua orang berjaga pukul 9 sampai pukul 12, A1, B1. Lalu C1D1 berjaga pukul 12 sampai pukul 15. Kemudian jam 3 sore sampai jam 6 sore ini orang yang berbeda lagi. Itu hari Senin, hari Minggu misalnya ya. Hari Minggu. Kemudian nanti akan berulang lagi di hari Selasa begitu. Nah, eh, kemudian kelompok dua nanti berjaganya di hari Senin ya. Enam orang lainnya. Jadi ini 12 orang bisa berganti-gantian hari Senin, Minggu, Selasa, Rabu. Nah, ini monggo nanti setiap kelompok eh, mencari eh, timnya begitu ya. Eh, eh, ya minimal 12 orang. Kalau bisa lebih dari 12 orang, 18 orang nanti jaganya jadi 2 hari, 3 hari sekali ya. Ini kelompok satu di hari Minggu, kemudian jaga lagi di hari Rabu. Jaga lagi di hari Sabtu, kemudian jaga lagi di Selasa begitu. Nah, ini diatur oleh kelompok. Kalau ini terdiri dari 18 orang. 18 orang berarti 6 6 6 ya. Jadi kelompok satu 6 orang, kelompok dua 6 orang, kelompok tiga 6 orang. Nah, kalau jaga kelompok satu di hari Minggu, kemudian di hari Rabu jaga lagi gitu. Nah, pembagian siapa di hari apa, di jam berapa itu diserahkan kepada kelompok. Jadi nanti kelompok itu ketua kelompoknya begitu kan atau ketua komunitasnya atau ketua kelompok personal atau ketua wilayah begitu melaporkan kepada kami ke 18 orang ini siapa saja dan nanti bertugasnya di bulan apa begitu. Nah, ini kalau 18 orang. Kalau misalnya makin banyak lagi 24 orang ya mungkin bisa 4 hari sekali gitu kira-kira. Simulasi apa jadwal untuk pendamping peziarah ini gitu. Nah, ini apa ini? Nah, Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder, umat juga diimbau untuk hadir mengikuti adorasi setiap hari Jumat. Jadi kita tidak ingin juga nanti di jadwal yang sudah rutin itu eh, kalau belum ada peziarah itu jadi kosong begitu. Nah, umat diajak untuk juga hadir gitu ya, mengikuti adorasi setiap hari Jumat itu ya. Eh, nah, penjadwalan umat mana yang ikut itu mengikuti kelompok mana yang bertugas di minggu itu begitu ya. Kalau setiap hari Jumat berarti kan di hari Jumatnya tadi Legio Maria kan berjaga di ini ya ini Bogor Barat ya. Maka nanti di hari Jumatnya ini umat Bogor Barat nih yang ikut adorasi di jam 3 begitu ya. Nah, ini nanti di Bogor Barat umat Bogor Barat yang ikut adorasi begitu.
Nah, jika jika misalnya pendamping peziarah pada bulan minggu pertama dan kedua April Bogor Tengah misalnya, maka umat Bogor Tengah diimbau untuk juga ikut adorasi gitu ya, ikut adorasi. Nah, briefing Romo dari Romo Sombo. Jadi Bapak Ibu, ini briefing perdana. Jadi pedoman umum untuk melakukan pendampingan peziarah itu bagaimana? Kita akan dengar dari Romo Sombo. Meskipun nanti ada apa briefing yang lebih mendalam lagi. Paling tidak ini bisa memberi gambaran ketika kita mengajak umat di lingkungan di wilayah untuk menjadi volunteer mendampingi para peziarah ini. Silakan Romo Sombo. Baik, terima kasih Mas Bayu, Romo Haruno, para bruder, para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Malam Romo. Ya, ya semoga masih semangat ya. Ini tahun jubileum harus semangat nih. Siap. Ya, Mas Bayu saya izin untuk share, izin Silakan share. Romo, bisa ya? Oke, bentar. Iya, sudah Romo, sudah bisa. Apakah tampak? Iya, sudah. Sudah Romo. Sudah. Oke, sudah kelihatan ya, Mas Sudah Bayu? Romo. Ya, silakan Pendamping Romo. sejarah di depan ya. Ya, sudah. Oke, baiklah Romo Haruno. Bruder, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, sebagai layaknya tuan rumah, yang namanya orang kalau berkunjung pasti ada sambutan, apalagi orang yang tidak pernah datang ke rumah itu. Makanya dari tim layanan Yubelium ini membentuk suatu wadah yang dinamakan pendamping peziarah. Karena sebagaimana yang harus kita ketahui, tahun Yubelium ini adalah ya event untuk seluruh dunia karena diadakan langsung oleh Gereja Universal dari Tahta Suci Vatikan oleh Bapak Paus sendiri. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang pendampingan peziarah ini, ada beberapa hal, dan benar tadi yang dikatakan oleh Mas Bayu, bahwa kita ini adalah yang perdana, karena kita akan ya seperti ongoing formation lah. Nanti kita akan saling memperbaharui dari waktu ke waktu kira-kira apa yang menjadi kekurangan, apa yang harus kita perhatikan, nanti kita akan lihat bersama. Nanti ada tim dari tim layanan Yubelium ini ya. Nah, saya pada kesempatan kali ini akan mengajak Bapak Ibu semuanya, Romo, Bruder, Suster, untuk melihat apa yang menjadi tugas utama sebagai seorang pendamping peziarah. Yang pertama-tama kita harus pahami dulu, ya, ini skapur siri, ya terserahlah introduce atau apa segala macam, bebas saja. Tahun Jubileum 2025 ini, Kuspan Bogor dimulai dengan pembukaan pintu suci. Jadi pembukaan pintu suci oleh uskup kita, lalu selama periode ini peziarah datang ke katedral akan didampingi oleh pendamping peziarah. Tujuan dari pendamping peziarah ini adalah untuk membantu peziarah memahami makna spiritual dari ziarah mereka. Jadi itu yang pertama, memahami makna spiritual mereka. Jadi bukan sekedar euforia saja, memang euforia dari tahun jubileum ini setiap kuskupan itu berbeda-beda. Ya, setiap euforianya ada yang membuat Porta Santa, ada yang mengadakan kegiatan anak sana sini seperti itu, tetapi kita sebagai seorang pendamping membawa makna spiritual dari perziarahan mereka, lalu memfasilitasi pengalaman religius yang lebih mendalam, lalu memberikan informasi arahan terkait ritual dan kegiatan yang berlangsung selama tahun jubileum di paroki kita. Lalu pendamping peziarah berperan penting untuk memastikan bahwa setiap peziarah dapat merasakan kekusyukan. Nah, itu yang sangat penting. Pendamping peziarah harus mampu membawa para peziarah itu pada kekusyukan. Makanya nanti kita akan lihat metode-metodenya yang akan kita terapkan nantinya. Lalu mendapatkan makna rohani maksimal dari kunjungan mereka ke katedral selama perayaan jubileum. Nah, kita akan lihat ya, kita akan lihat apa tugasnya. Di sini saya
menamakan sebagai metode pendampingannya. Yang pertama mempersiapkan. Jadi para pendamping ini ketika dia baru memulai, dia harus bisa mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang ada itu yang disediakan paroki tadi, ada beberapa pojok luce atau apa segala macam, remote AC, bahkan hal terkecil seperti itu dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi bukan sekedar mencatat, tetapi dipersiapkan terlebih dahulu, dilihat kesiapannya. Paroki, situasi tempatnya itu dilihat kesiapannya. Lalu ketika datang, menjelaskan segala sesuatu yang dimiliki oleh paroki, atau bahkan menjelaskan hal-hal yang lain yang ditanyakan sampai pada ya mungkin sejarahnya gereja ini, sejarahnya kuskupan. Nah, itu sebagai seorang pendamping setidaknya tahu sedikit lah untuk hal-hal seperti itu. Tetapi jarang sih yang bertanya seperti itu. Tetapi nanti kita akan lihat hal-hal apa yang sering ditanyakan oleh para peziarah itu. Intinya menjelaskan, dan yang ketiga, yang ke-C itu yaitu menjaga prasarana paroki. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Rudi, itu kalau misalnya hari sekolah itu banyak anak-anak, itu ya pojok luce itu memang dijaga, lalu kekusyukan di dalam gereja itu dijaga, biasanya anak-anak juga datang, tidak usah dimarahi, ya tidak usah diusir segala macam, biarkan mereka menikmati Yubelium ini juga, seperti itu. Jadi dibilang saja baik-baik seperti itu, nggak usah dipencet anak orang nanti nangis kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan saja diarahkan. Lalu yang menjaga yang keduanya yaitu keheningan doa peziarah. Itu juga menjadi konsentrasi dari pendamping peziarah. Jadi ketika mereka masuk ke tempat doa, Plaza Maria atau tempat doa gereja atau di tempat, tugasnya yaitu menjaga keheningan doa itu. Ketika misalnya ada orang yang memang di dalam itu malah berbicara di dalam gereja itu ya, tugas pendamping bersiarah itu ya menjelaskan baik-baik, Ibu mohon maaf supaya tidak ini ada orang yang masih berdoa, yaitu dijaga seperti itu ya. Ya, lalu setelah itu menemani para peziarah sampai pada hal tertentu seperti yang tadi dikatakan oleh tadi sebelumnya oleh Pak Rudi, Romo Haruno, Mas Bayu, ada beberapa tempat-tempat yang memang menjadi suatu daya tarik tersendiri atau fasilitas dari paroki itu, menemani di mana misalnya dari ke gereja ke Porta Santa, atau terserah nanti diarahkan seperti apa. Intinya 4 metode ini setidaknya itu sudah dimiliki setiap pendamping ya. 4 metode ini menjadi yang harus dimiliki. Lalu yang selanjutnya ini saya hal-hal teknis saja semuanya ya. Jadi dan ini agak teoritis ya untuk hal seperti ini. Lalu perhatian, ini yang menjadi perhatian ya. Perhatian yaitu tentang Porta Santa, pintu suci. Tadi Romo Haruno sudah menjelaskan bagaimana Romo Habel menjelaskan seperti itu. Nah, untuk hal ini kita harus paham terlebih dahulu ya, kita harus paham terlebih dahulu apa yang disuarakan oleh Bapak Paus sendiri, terutama untuk Yubelium 2025 ini ya, untuk menjelaskan. Terkadang sampai beberapa waktu lalu ada yang bertanya, ini Porta Santanya di mana? Lalu kenapa sih nggak ada Porta Santa? Nah, hal-hal seperti ini eh, yang sering muncul bagi para peziarah. Tapi kita bisa menjelaskan. Nah, di sini saya akan menunjukkan penjelasan secara idealnya ya, secara idealnya. Yang pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu, tahun Yubelium. Tahun Yubelium ini yang kita rayakan itu eh, yang pertama sebelum tahun Yubelium saat ini sudah diawali dengan tahun Yubelium luar biasa yang dimulai dari 8 Desember 2015 dan berakhir 20 November 2016. Sedangkan tahun Yubelium kita ini 24 Desember 2024, 6 Januari sampai 6 Januari 2026. Dan tentunya arahannya atau panduannya
panduan di 8 Desember itu tahun 2015-16 itu menggunakan Bulla Misericordia. Lalu kalau tahun kita ini adalah Bulla Spes Non Confundit ya. Bulla itu ajaran Bapak Paus ya, seperti itu ya, yang dikeluarkan langsung oleh Bapak Paus seperti itu. Nah, kalau tema untuk kita saat ini yaitu pengharapan tidak mengecewakan, tentu dari eh, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5. Nah, sekarang kita akan lihat. Jadi Bapak Ibu ini saya akan tunjukkan idealnya ya. Idealnya suatu ajaran atau apa yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik. Ya, kita akan lihat. Yang pertama, dari Bulla Misericordia. Jadi kita akan lihat perbandingannya dulu supaya orang paham apakah Porta Santa itu bisa apa namanya? Itu merupakan suatu kewajiban atau sesuatu yang boleh tidak dibuat seperti itu. Kita lihat di sini. Yang pertama, yang terjadi di dalam Bulla Misericordia Vultus atau disebut sebagai wajah keraiman dalam bahasa Indonesianya. Kita akan lihat, saya mencoba untuk melihat semuanya. Dan di nomor 3, di dalam Misericordia Vultus itu nomor 3 itu kita akan lihat. Jadi Bulla Misericordia ini tadi sudah saya katakan dikeluarkan 11 April, Paus Fransiskus juga, dan Bulla Misericordia ini adalah jubileum luar biasa. Itu yang membedakan. Kalau kita adalah jubileum biasa. Jadi sebagai pendamping ini harus paham untuk hal ini. Kalau kita sedang merayakan jubileum biasa dan saat 2015 ini adalah jubileum luar biasa. Dimulai 8 Desember pada pesta Perawan Maria dikandung tanpa noda hingga 20 November saat pesta Kristus Raja. Nah, ini kan kita akan lihat ya, kita akan lihat di sini ya. Saya akan tunjukkan Bulla Misericordiae nomor 3. Apa yang menjadi anjuran Bapak Paus di dalam Bulla Misericordia? Nah, ini yang harus kita lihat, terutama di paragraf kedua. Paragraf kedua, di situ dikatakan, saya akan bersuka cita membuka pintu suci pada hari raya Santa Perawan Maria dikandung. Pada hari itu pintu suci akan menjadi sebuah pintu kerahiman. Jadi, pintu suci yang dikeluarkan oleh Bapak Paus tahun 2015 bisa dikatakan sebagai pintu kerahiman yang melalui siapapun masuk akan mengalami kasih Allah, menghibur, mengampuni, menanamkan harapan. Nah, itu yang harus dipahami. Pintu suci yang dimaksudkan di dalam 2015 itu adalah pintu kerahiman itu sendiri. Nah, kita akan lihat kronologi bagaimana Bapak Paus saat tahun 2015 mengenai pintu suci atau pintu kerahiman ini. Pada minggu berikutnya, ini kita lihat paragraf ketiga, pada minggu berikutnya, hari Minggu Advent ketiga, pintu suci Katedral Roma, yaitu Basilika Santo Yohanes Lateran, akan dibuka. Lalu minggu-minggu berikutnya, pintu suci dari basilika-basilika kepausan lainnya akan dibuka. Jadi, dimulai dari pintu suci Katedral Roma. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Tahta, kalau bisa dikatakan, negara Vatikan, ibu kotanya itu bukanlah Basilika Santo Petrus, tetapi ibu kotanya tidak lain adalah Santo Yohanes Lateran. Makanya dibuka di ibu kota dari Vatikan yang ada di luar luar negara Vatikan itu sendiri. Nah, setelah itu dibukalah pintu suci dari basilika-basilika kepausan yang lainnya. Lalu selanjutnya pada minggu yang sama saya akan mengumumkan bahwa setiap gereja lokal di katedral ya. Jadi setiap gereja lokal, jadi gereja-gereja lokal itu ya gereja dimanapun berada di setiap keuskupan seperti itu, di katedral, gereja ibu dari umat di wilayah tertentu manapun atau sebaliknya, pada yang setara katedral atau gereja lain bermakna khusus,
sebuah pintu kerahiman akan dibuka selama tahun suci berdasarkan kebijaksanaan ordinari setempat. Sebuah pintu yang sama akan dibuka setiap tempat ziarah yang sering dikunjungi oleh kelompok-kelompok besar peziarah. Karena kunjungan ke tempat-tempat suci ini, jadi di sini, dari sini saja kita bisa memahami yang dibuka pintu suci itu menurut tahun 2015 itu adalah semua pintu yang ada di basilika, ada di katedral atau ada di kokatedral. Jadi ini yang harus pahami, ada namanya katedral, ada namanya kokatedral. Lalu ada gereja-gereja biasa, paroki-paroki, bahkan tempat ziarah itu dinamakan sebagai pintu kerahiman atau porta santa atau biasa kita sebut pintu suci. Jadi memang pintu suci itu saat tahun 2015 itu menyeluruh karena ini adalah pesta yang luar biasa, jubileum yang sangat luar biasa. Jadi semua tempat ziarah, paroki itu memiliki porta santa itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kita akan lihat, ini kita pahami terlebih dahulu. Jadi saat 2015 Porta Santa itu semuanya, ya. Jadi setiap bisa dikatakan setiap pintu paroki, setiap pintu tempat ziarah, setiap pintu basilika, setiap pintu katedral itu adalah Porta Santa. Ya, karena di sini sudah dikatakan, ya. Lalu selanjutnya kita akan lihat Bula Spes Non Confundit yang kita rayakan saat ini, yang berarti pengharapan tidak mengecewakan. Ketika saya lihat, hanya di nomor 6 yang menjelaskan bagaimana Porta Santa itu sangat dijelaskan di situ. Ya, lalu bula kepausan yang dikeluarkan itu bula ini dikeluarkan 9 Mei 2024 yang menyatakan sebuah peringatan Jubileum 2025. Jadi tidak ada tulisan sama sekali Jubileum luar biasa, tetapi Jubileum 2025. Jadi Jubileum biasa. Dan tanggal 24 Desember, malam Natal, itu dimulai hingga 6 Januari 2026, saat Epifania. Ya. Oke, kita akan lihat apa yang terjadi di dalam Spes Non Confundit atau pengharapan yang tidak mengecewakan ini. Yang pertama, kita harus memahami dulu, ya, bahwa ternyata dari sini Bapak Paus itu mengatakan bahwa setelah ini besar kemungkinan kalau saya telisik dari apa yang dikatakan oleh Bapak Paus dalam Spes Non Confundit ini, tahun 2033 itu ternyata itu akan menandai peringatan 2000 tahun penebusan yang dimenangkan melalui sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya nggak tahu apakah nanti ini akan dinamakan jubileum luar biasa atau tidak, karena Yesus meninggal itu, Yesus wafat di kayu salib itu umur 33 ya, di situ ya. Dan 2000 tahun yang akan 2000 tahun yang lalu ketika 2033 ini kita merayakan itu gitu ya. Saya nggak tahu apakah nanti karena Bapak Paus sudah mengatakan di sini tahun 2033 apakah nanti ada jubileum agung luar biasa atau apa seperti kita tunggu aja. Artinya masih sekitar berapa tahun nih? 8 tahunan ya. 8 tahunan kita bisa lihat. Nah, tapi bukan itu, ini hanya itu aja. Nah, kita akan lihat di sini. Ya. Masih di nomor 6, didukung tradisi besar ini, yakni tahun Yobel, menjadi pengalaman penuh rahmat harapan bagi semua gereja. Dengan ini saya menyatakan resmi bahwa pintu suci Basilika Santo Petrus di Vatikan akan dibuka tanggal 24 Desember. Ya, resmi dimulai. Dan pada minggu berikutnya, nah ini kita lihat jubileum biasa resmi dimulai. Pada minggu berikutnya, 29 Desember 2004, saya akan membuka pintu suci katedral saya, Yohanes Lateran. Nah ini pintu-pintu suci ya, pintu-pintu suci. Lalu ternyata di sana ada 5 pintu suci, termaksud pintu suci yang di penjara ya, Viterbo di daerah Italia juga. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini yang agak penting juga nih. Lalu, saya dekretkan, artinya Bapak Paus memberikan amanat kepada seluruhnya
29 Desember 2024 di setiap katedral atau ko-katedral, para uskup diosesan hendaknya merayakan Misa Kudus sebagai pembuka tahun Yobel. Jadi ini yang harus dipahami, Bapak Paus mengatakan 29 Desember 2024 setiap katedral atau ko-katedral itu merayakan misa untuk pembukaan tahun Yobel. Kalau katedral kita sudah paham ya, tetapi apa itu ko-katedral? Ada beberapa keuskupan yang memiliki dua katedral. Biasanya kalau di keuskupan itu ada dua kota penting, ada kota administrasi, ada kota historis seperti itu. Nah, biasanya ada katedral dan ada ko-katedral. Itu sama, kurang lebih sama, ko-katedral. Jadi ada dua katedral di dalam suatu keuskupan. Contohnya kalau Bogor cuma satu, kita punya katedral. Tapi kalau misalnya saya nggak tahu, misalnya ada ko-katedral ya paling Sukabumi itu misalnya. Tapi kan kita hanya memiliki satu katedral saja. Ko-katedral itu yang dimaksudkan seperti itu. Jadi ada dua. Jadi Bapak Suci meminta untuk dibuka tanggal 29 itu. Lalu dengan menggunakan petunjuk-petunjuk ritual yang akan disediakan pada kesempatan itu. Petunjuk ritualnya yaitu ritual-ritual yang kita rayakan waktu itu kita gunakan. Nah, ini yang harus dipahami ya. Bapak Paus di sini selain meminta untuk membuka pintu suci, merayakan Misa Kudus. Jadi di sini harus dipahami merayakan Misa Kudus pembukaan. Lalu selanjutnya Bapak Paus mengatakan ziarah yang berangkat dari gereja yang dipilih. Jadi gereja-gereja kecil itu sendiri atau gereja-gereja yang ditunjuk keuskupan, gereja koleksi maksudnya di pengertiannya ini agak kurang di sini. Dan kemudian dilanjutkan ke katedral dapat melambangkan perjalanan harapan yang diterangi oleh firman Tuhan mempersatukan seluruh umat beriman. Jadi di sini Bapak Paus sudah mengarahkan bagaimana arahan untuk suatu perziarahan. Ya, kalau di sini kita lihat katedral itu sebagai tujuan terakhir. Ya, ini kita berbicara ideal dulu ya. Nanti kita akan berbicara bagaimana pastoral itu berbicara seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Paus mengarahkan berangkat dari gereja-gereja yang dipilih atau tempat-tempat siaran yang dipilih lalu dilanjutkan terakhir di katedral. Ya, dilanjutkan ke katedral dan itu melambangkan perjalanan harapan diterangi oleh firman Tuhan mempersatukan seluruh umat beriman. Jadi ini sekedar masukan saja, masukan yang ideal dari Bapak Suci. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya tidak apa-apa kayak gitu. Yang penting kita bicara dulu apa yang menjadi pemikiran Bapak Suci dulu ya. Lalu selanjutnya, tahun suci akan berakhir di gereja-gereja partikular pada hari Minggu 28 Desember. Jadi di gereja-gereja partikular, kalau gereja-gereja partikular itu artinya gereja-gereja di keuskupan. Ada dua gereja, gereja universal dan gereja partikular di dunia ini ya. Universal itu adalah dari Bapak Suci sendiri, partikular itu gereja-gereja di keuskupan. Jadi kita yang tadi dikatakan Epifani itu adalah arahan untuk gereja universal. Sedangkan partikular atau gereja-gereja keuskupan berakhir tanggal 28 Desember. Itu yang harus dipahami. Ya, jadi 28 Desember itu yang harus kita pahami. Lalu jubileum biasa akan diakhiri penutupan pintu suci. Ini yang tadi yang saya katakan 6 Januari pada hari raya Epifania Tuhan. Jadi di sini ini aturan untuk gereja universal. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, terkadang banyak orang bertanya bagaimana pintu suci di katedral Bogor sendiri atau di beberapa tempat. Nah, ini yang harus saya pahami. Tadi saya sudah menjelaskan kalau nomor 6 ini sudah selesai. Ini sudah tidak ada lagi. Kalau saya lihat lagi tadi yang saya bacakan yang tentang pintu suci itu sudah selesai di nomor 6. Tapi untuk sebagai pendamping, apa yang harus kita jelaskan kepada orang itu, kita jelaskan saja yang ideal ini seperti itu. Karena di dalam ajaran gereja, di dalam magisterium ataupun di dalam hukum sendiri itu sifatnya esteorita.
karakteristik hukum yang sifatnya esteorita, apa yang saya buat, ya. Jadi bukan yang dipikirkan orang lain, yang dipikirkan yang masih di dalam pikiran atau masih di dalam batin, tetapi apa yang saya buat. Jadi kalau kita kalau misalnya Katedral Bogor masih mempertahankan itu, berarti dia masih memiliki sifat esteorita. Nah, lalu bagaimana dengan euforia yang terjadi di Jakarta, euforia yang terjadi di Bandung, segala macam seperti itu? Di dalam bula space non confounded ini juga tidak ditentukan apa nanti kalau misalnya seperti ini boleh bebas segala macam, tidak ditentukan apa kalau misalnya menyimpang dari hal yang ideal ini apakah salah atau tidak, itu tidak ditentukan, ya. Jadi bisa dikatakan kalau mereka mau membuat euforia seperti itu, ya silakan saja, kita tidak bisa mempersalahkan. Ya, itu yang menjadi permasalahannya, saling saling membanding-bandingkan, akhirnya ya jadi malah kekusyukan spiritual yang bukan sesungguhnya, itu malah fokusnya di pintu suci itu sendiri. Jadi kalau orang itu mau membuat itu, ya karena dari tahta suci sendiri tidak diatur sedemikian rupa apa konsekuensinya kalau membuat lebih daripada ini kayak gitu, ya ya silakan saja. Kalau dia tidak membuat apa-apa ya silakan saja, karena di dalam space non confounded di sini hanya dikatakan Bapak Suci mendekretkan untuk merayakan misa kudus pembukaan tahun Yobel. Dia tidak mengatakan pembukaan tahun Porta Santa di paroki-paroki, tetapi hanya mengarahkan merayakan misa kudus pembukaan tahun Yobel. Jadi memang arah Porta Santa kalau kita lihat di tempat ini saja itu hanya terjadi di tempat ini saja tadi yang kita lihat di sini. Mana ya? Ya, di pintu-pintu suci itu sendiri, di pintu suci secara fisik itu ada di kota Roma itu sendiri. Jadi ada lima pintu suci itu. Dan Bapak Suci tidak berbicara tentang Porta Santa di sini. Tidak membicara. Jadi sekali lagi, bagaimana sih suatu karakteristik suatu hukum itu bersifat esteorita, apa yang saya buat, ius facto, apa yang bukan yang saya pikir, bukan yang saya rasakan. Nah, inilah yang menjadi dasar kita, terutama ketika ada beberapa orang yang bertanya di mana pintu sucinya di katedral, ya dibuka, hanya membuka melalui pintu itu, ditunjuk seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya bertanya, kalau akan lebih baik lagi dijelaskan dengan cara seperti ini gitu, ya, karena Bapak Suci sendiri tidak seperti di Misericordia Vultus suruh ngebuka semuanya, tetapi dia hanya misa kudus pembukaan tahun Yobel itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Saya akan lanjutkan dulu. Tempat kunjungan yang ada di tempat kita, yang pertama tentu Gereja Katedral. Yang kedua Plaza Maria, dan di situ ada Bunda Maria, yaitu Maria Portacelli. Portacelli itu pintu surga, ya seperti itu. Lalu ada ruang adorasi lantai 2. Lalu masih di area kita ini Simeon Hana seperti yang tadi. Kalau Simeon Hana ini nanti sifatnya opsional. Ya, seperti yang kendala yang sudah dikatakan oleh Romo Haruno tadi, bagaimana kesediaan di sana seperti itu, tapi ini sifatnya opsional, tetapi kita hanya bisa menyediakan 3 ini saja. Tapi di area BMV Katedral Bogor juga, ini yang harus kita juga jelaskan bahwa ada, kalau saya lihat dari surat gembala itu, ada Taman Doa Maria Ratu Pencinta Damai. Itu kalau kita mau masuk Puspas, di situ ada Taman Doa Maria Ratu Pencinta Damai. Lalu ada Taman Doa Sacra Familia, seperti itu. Magnificat Animem Mea Dominum. Lalu ada Gua Maria Fatima Susteran Gembala Baik Baranang Siang Bogor. Itu termaksud di dalam surat gembala yang sudah dituliskan oleh
keuskupan. Jadi ada beberapa tempat-tempat, jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan, oh kita ada di sini juga, kita ada di sini juga. Tapi kalau yang sifatnya keuskupan kita harus ya koordinasi lagi ya. Kecuali Maria Ratu Pencinta Damai itu yang ada di luar Puspas itu. Nah, selanjutnya, koordinasi lapangan ini sangat penting, Bapak Ibu. Tadi kita sudah berbicara bagaimana bis itu segala macam itu. Ya, salah satunya yaitu pusatnya koordinasi lapangan. Yang pertama, kepada siapa? Ke sekretariat tentunya. Ya, terutama untuk siapa yang akan datang, siapa yang akan ini seperti ini ya, kayak gitu. Biasanya sekretariat yang akan membuka itu dari Bu Leni akan melihat dari Google Form yang akan di itu Bu Leni biasanya. Lalu security ini mereka sudah punya sudah punya apa namanya kerjasama. Biasanya kerjasama kepada security di sekitar Kapten Muslihat nomor 22 di situ untuk bis di mana segala macam nanti bicara sama mereka ya. Jadi security mau taruh di gedung apa namanya museum museum apa ya? Museum saya lupa di dekat Semansa itu ada bisa juga. Nah, itu bisa nanti bicara dengan security seperti itu. Lalu dengan coaster juga. Coaster tadi perihal untuk membuka pintu pintu utama. Jadi kita akan lewati saja pintu utama itu. Jadi kita tidak lewat samping. Lebih enak kalau pintu utama itu. Jadi koordinasi dengan coaster untuk pintu utama dibuka, lalu remote-remote tadi, hal-hal kecil seperti tadi itu, kayak gitu ya. Lalu koordinasi juga dengan karyawan kebersihan. Ya, tadi Pak Rinto udah mengatakan toilet kita segala macam seperti itu. Tadi dibahas Romo juga. Koordinasilah dengan karyawan kebersihan. Di situ karyawan kebersihan untuk Plaza Maria itu, sorry, Gedung Maria itu ada Mas Kris dengan Mas Basit. Mas Kris dan Mas Basit. Tentu Bapak Ibu sudah tahu Mas Kris dan Mas Basit. Lalu kalau misalnya masih kurang lagi kita punya OB, nanti koordinasi sekretariat biar sekretariat yang akan apa namanya mengutus karyawannya itu untuk kebersihan. Kebersihan bukan sekedar kebersihan di mana kebersihan di toilet saja, tetapi di area di dalam juga, di dalam gereja atau bahkan di daerah di daerah pojok Luce seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami juga seperti itu. Ya, jadi lalu selanjutnya sarana pendamping peziarah ini yang tadi sudah diungkapkan berkali-kali. Untuk para pendamping peziarah di situ ada buku misa dan buku doa. Lalu ada selempang ini. Selempang, tulisannya gimana nggak tahu lah. Lalu ada selempang di situ, tentunya selempangnya akan selempang tahun jubileum ya. Lalu ada snack dan minum, ya. Ya, lalu ada snack ya kita minuman itu menyediakan apa ya galon aqua seperti itu ya. Ada dispenser aqua kayak gitu. Lalu ada buku tamu, lalu ada stempel juga. Tadi sebagaimana yang dikatakan kita akan menggunakan stempel khusus tahun jubileum karena ketika kami bicarakan kemarin kalau kita menggunakan stempel katedral sendiri itu stempel kebawa kemana-mana kayak gitu ya. Jadi kita akan modif stempel khusus untuk gereja katedral sendiri. Soalnya bahaya juga kalau stempel capnya itu kebawa kemana-mana segala macam nanti ya ada riskan. Lebih baik kita pakai stempel sendiri. Jadi bisa dibawa oleh para pendamping peziarah itu nanti kalau mereka butuh stempel lah seperti itu. Lalu tadi untuk apa namanya paspor untuk katedral kita tidak menyediakan itu. Silakan tadi seperti yang dikatakan Romo Haruno, kalau ada komunitas, ada kelompok atau lingkungan wilayah mau bikin itu silakan saja. Seperti itu. Silakan saja sebagai bentuk euforia seperti itu ya. Nah, itu. Lalu selanjutnya, ini yang harus diketahui oleh para pendamping juga ya. Para pendamping juga harus mengetahui indulgensi ini karena salah satu tujuan tahun jubileum itu adalah mencapai indulgensi ini.
Ya, indulgensi ini adalah penghapusan hukuman sementara akibat dosa yang telah diampuni. Jadi ini menurut hukum gereja, hukum kanonik ya. Dalam gereja Katolik meskipun dosa seseorang diampuni melalui sakramen tobat, masih ada akibat dosa yang perlu dibersihkan baik di dunia maupun di api penyucian. Indulgensi yang diberikan gereja melalui kuasa kunci dari Kristus membantu mempercepat proses penyucian ini. Nah, kita akan lihat ada dua jenis indulgensi, yaitu indulgensi penuh, indulgensi sebagian, plenaria dan parsialis. Menghapus seluruh hukuman sementara akibat dosa, menghapus sebagian. Nah, ini kalau kita membuat semuanya, ini ada penghapusan yang namanya penuh. Kalau kita bikin lengkap dengan syarat-syarat untuk mendapatkan indulgensi itu secara lengkap, itu namanya penuh. Kalau kita hanya bisa sebagian, itu namanya sebagian, seperti itu. Oke, lalu di sini indulgensi dalam tahun jubileum 2025. Dalam tahun jubileum, gereja menawarkan indulgensi penuh bagi umat yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Paus Fransiskus telah menegaskan bahwa tahun jubileum adalah masa rahmat, rekonsiliasi, dan pembaruan iman sehingga indulgensi menjadi salah satu sarana spiritual utama. Nah, ini yang harus kita pahami. Indulgensi itu sangat penting di dalam tahun jubileum ini. Nah, cara mendapatkan umum. Ya, ini lazimnya, yaitu menerima sakramen tobat, menerima komuni kudus, lalu mendoakan intensi paus. Nanti di buku itu kita akan mendapatkan intensi paus ya, di buku panduan itu yang nanti kalau ditanya apa intensi pausnya, biasanya di bulan Januari apa, bulan Februari apa, ya setiap bulan biasanya intensi paus itu berbeda-beda ya. Intensinya Bapak Paus, bukan mengintensikan paus, tetapi intensi yang dibuat oleh Bapak Paus untuk setiap bulannya kayak gitu. Nah, selain tiga hal yang utama ini, ada juga ya syarat selanjutnya yaitu melakukan ziarah ke tempat suci. Ya, melakukan ziarah ke tempat suci ini ada ini apa namanya? Jubileum ditetapkan paus, ya. Tempat suci yang ditetapkan Bapak Paus, lalu bisa juga ke katedral, gereja tertentu yang ditunjuk oleh uskup lokal dan tempat suci lainnya. Lalu yang kelima, melakukan tindakan belas kasih. Jadi tidak berhenti di melakukan ziarah ke tempat suci, tetapi melakukan tindakan belas kasih atau pertobatan. Pertobatan itu bisa kita lihat, yaitu doa khusus di tempat suci, adorasi sakramen Maha Kudus yang kita sudah canangkan dalam setiap hari Jumat, jalan salib, atau bentuk devosi lain. Lalu bisa juga dengan tindakan nyata, mengunjungi orang sakit, membantu fakir miskin, dan perbuatan kasih lainnya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi indulgensi itu juga penting dan kita harus tahu sebagai pendamping kalau misalnya ditanya bagaimana kita ini segala macam, setidaknya para pendamping itu sudah tahu. Demikian yang saya bisa jelaskan. Ya sekiranya tadi tentang pintu suci Porta Santa itu ya kita kita janganlah jadi hakim. Oh ini bagus, ini kenapa di sini nggak boleh? Kenapa di sini ada? Kenapa di tempat ini nggak ada? Ya tidak ada aturan untuk hal itu, gitu ya. Tidak aturan. Kalau mau buat ya silakan saja. Kalau nggak mau buat ya udah. Yang penting sudah dibuka di katedral, kayak gitu. Baik, Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder, selamat melayani. Humilitate et amore servimus. Dengan kerendahan hati dan kasih kami melayani. Demikian, terima kasih. Saya serahkan ke Mas Bayu.